Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qana fitina azzakumullah. Dari apa yang telah diuraikan di majelis yang pertama, bisa kita tarik beberapa kesimpulan penting terkait dengan tazkiyatun nufus. Di antaranya yang belum disebutkan adalah ciri-ciri dan tanda-tanda seseorang yang bersih jiwanya, yang suci hatinya. Dari apa yang dijelaskan di atas bisa kita simpulkan, seseorang itu dikatakan bersih hatinya, suci jiwanya, meraih tazkiyatun nufus apabila memiliki akidah yang sahihah, memiliki tauhid yang benar, memiliki iman yang sahih, dia tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seseorang yang giat beribadah kepada Allah, orang yang saleh, juga seseorang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, etikanya baik, sopan santun, adab-adabnya mulia, sehingga tazkiyatun nufus, pembersihan jiwanya, tidak semata-mata dalam hati, tapi nampak pada keseharian dia dengan amal solehnya. Dari sini khanafitina azakumullah juga diambil faedah berikutnya. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa pada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Kesucian jiwa orang itu berbeda-beda tergantung kadar poin-poin di atas. Maka semakin sahih akidahnya, semakin kokoh imannya, semakin jauh dari kesyirikan-kesyirikan yang ada, maka semakin suci jiwanya. Semakin teguh, semakin kokoh dalam berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah, jauh dari berbagai macam bid'ah yang ada, semakin suci hatinya. Semakin giat beribadah kepada Allah, semakin giat meningkatkan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dan mutaba'ah, semakin suci jiwanya. Begitu pula semakin bagus, semakin indah akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, semakin suci jiwanya. Maka masing-masing orang berbeda-beda tingkat kesucian jiwa tergantung poin-poin tadi. Ada yang paling suci, ada yang suci, ada yang kotor, ada yang agak kotor, ada yang sangat kotor, ada yang bahkan mungkin mati. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari uraian di atas yang juga belum disebutkan ialah orang-orang yang dinyatakan rusak jiwanya, orang-orang yang dinyatakan kotor jiwanya, bukan lagi namanya tazkiyatun nufus, tapi bisa dibahasakan tadnis an-nufus, pengotoran jiwa, bahkan mungkin takhrib, penghancuran jiwa. Orang-orang yang hancur jiwanya, yang kotor jiwanya, dari uraian di atas ialah orang-orang kafir, al-kufar wal musyrikin, orang-orang kafir kaum musyrikin dengan berbagai macam alirannya, baik dia dari kalangan ahli kitab al-Yahud wa Nasara ataupun dari kalangan non-muslim yang lainnya. Jiwanya mati karena kekufurannya, jiwanya mati karena kesyirikannya.
walaupun penampilan zahirnya kelihatan bersih, kelihatan mewah, kelihatan nampak dunianya dan segala macamnya, tidak manfaat bagi dia. Jiwanya, hatinya hancur, hatinya lebur, hatinya mati karena syirik dan kufurnya. Yang kedua ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah ya ikhwan, yang bergelimang dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang amaliyahnya penuh dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Maka jiwanya ini kotor, jiwanya berpenyakit. Bahkan mungkin bisa jadi hatinya mati, jiwanya mati, kalau kebid'ahan dan penyimpangan tadi menjerumuskan dia kepada jurang kekufuran. Walaupun nampaknya mereka, zahirnya mereka adalah orang yang saleh, zahirnya mereka memiliki akhlak yang mulia, zahirnya mereka menyuarakan kitab sunnah, tapi kalau pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang masuk dalam lingkaran ashabul ahwa'i wal bidah, dikatakan sebagai orang yang rusak hatinya. Yang berikutnya ialah al-fusaq, ahlul ma'asi wa dzunub. Orang-orang yang fasik, ahli maksiat, ahli dosa, dengan beragam dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang pecandu khamr, pecandu narkoba, para pezina-pezina, para maling-maling, dan pelaku-pelaku dosa-dosa besar lainnya, pelaku-pelaku maksiat yang lainnya yang menjadi kebiasaan dia, sehingga dikatakan sebagai ahlul maksiyah, dikenal sebagai ahli maksiyah. Mereka adalah orang-orang yang kotor hatinya, orang-orang yang rusak jiwanya, berpenyakit jiwanya. Kronis tidaknya tergantung sejauh mana dan sebesar apa dan sebanyak apa maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya ialah ashabul khuluqus sayyi, orang-orang yang akhlaknya rusak, moralnya bejat, tidak punya akhlak, tidak punya moral, tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Mereka pun dinyatakan hatinya rusak, hatinya berpenyakit dikarenakan jeleknya akhlak dia. Naam, barakallahu fikum. Ini hal-hal yang perlu sampaikan. Kerusakan jiwa, penyakit jiwa, bahkan kematian jiwa tergantung sejauh mana penyakit-penyakit tadi ada pada dirinya. Ada yang mati, ada yang berpenyakit, ada yang kotor, ada yang sangat kotor, ada yang kronis, sangat kronis, tergantung penyimpangannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini diambil dari klasifikasi hati yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Ada qalbun hayy, ada qalbun mayyit, ada qalbun marid. Ada hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang selamat. Mereka adalah kaum mukminin, kaum muttaqin, para auliya Allah, wali-wali Allah yang suci jiwanya, yang mencapai tazkiyatun nufus, yang jiwanya suci dari syubhat dan syahwat. Ada yang kedua qalbun mayyit, yang hatinya mati. Mereka adalah kaum kufar, kaum musyrikin. Ada yang qalbun marid, orang yang sakit hatinya, berpenyakit jiwanya. Mereka adalah usatul muslimin, ahli maksiat di kalangan kaum muslimin, mubtadi'atul Islam, ahli bid'ah dalam lingkaran Islam. Mereka semuanya berpenyakit jiwanya. Kadar penyakitnya tergantung seberat apa maksiatnya, seberat apa maksiat bid'ah-bid'ahnya dia. Terkadang dia semakin ringan penyakitnya ketika dia semakin dekat dengan ketaatan, semakin dekat dengan sunnah. Kadang semakin parah, semakin parah penyakitnya, dikarenakan semakin berat dosanya, semakin jauh penyimpangannya, bahkan mungkin sampai mati ketika penyimpangan tadi menjerumuskan dia pada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wadih. Ini supaya dipahami baik-baik. Jangan
salah di dalam menempatkan sesuatu. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari uraian di atas, barakallahu fikum, tazkiyatun nufus takunu bi thalathati umur. Pensucian jiwa itu dengan 3 perkara. Ada tarbiyah, ada himayah, ada takhliyah atau tasfiyah. 3 poin. Yang pertama tarbiyah, memberi gizi, memberi makan hati. Sebagaimana badan supaya sehat dikasih gizi, dikasih nutrisi gizinya. Gizinya hati itu iman dan takwa kepada Allah, iman dan amal saleh. 4 poin tadi, tauhid, sunnah, ibadah, ta'ah, akhlakul karimah, tarbiyah. Itu gizinya hati, makanan hati. Yang kedua dengan cara himayah, menjaga hati dari segala sesuatu yang menyakiti dia atau yang mengotori dia. Ini himayah dari penyakit hati. Al-himayah min amradil qulub, syubhat dan syahwat, yang penjabarannya syirik, dari syirik, kufur, bid'ah, maksiyah, akhlak yang tercela. Jiwa harus disucikan, dibersihkan dari itu semuanya. Yang ketiga namanya takhliyah, pengosongan. Ini pada hati, pada jiwa yang sudah mulai kotor, yang sudah mulai berkarat, yang sudah mulai berpenyakit dengan dosanya, atau dengan maksiatnya, atau dengan akhlak yang tercela, atau bahkan mungkin dengan bid'ah dan syirik. Takhliyahnya dengan cara at-taubah wal istighfar, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang jujur. Dengan taubat maka akan membersihkan semua karat-karat yang ada, semua kotoran-kotoran yang ada. Kalau Allah menerima taubat tersebut, makanya taubatnya harus dengan taubat dan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum ila akhir ayat. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kamu semua kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Allah pasti akan membersihkan jiwa, membersihkan kalian dari kesalahan kalian. Lalu mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat kepadanya. Sehingga ada asupan gizinya, kemudian dijauhkan dari pantangan-pantangannya, kemudian ketika sudah mulai kena, disucikan, dirinso, disoklin, dicuci dengan at-taubah wal istighfar. Barakallahu fikum. Ini disebutkan secara panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masyid Syaitan. Itu merupakan kaidah kesehatan, baik kesehatan hati atau kesehatan badan. Badan itu supaya sehat, ada asupan gizinya, dijauhkan dari pantangan-pantangannya. Kalau berpenyakit dikasih obatnya. Nah, kemudian seperti yang diterangkan tadi pada majlis kita yang kedua, barakallahu fikum, kita akan membawakan faedah tazkiyatun nufus. Ketika seseorang itu sudah maksimal dan sudah mencapai tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, maka dia akan mendapatkan sekian banyak faedah-faedah, keutamaan yang ada. Di antaranya nailu ridwanillahi ta'ala fi dunya wal akhirah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam risalahnya Tadabbur Quran wa atharuhu fi tazkiyatun nufus. Baik.
Yang pertama kata beliau dari faedah tazkiyatun nufus ialah nailu ridwanillahi ta'ala di dunia wal akhirah, menggapai, meraih keridhaan Allah dunia akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may ya'tihi mu'mina qad 'amila salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka." Barang siapa yang datang kepada Allah wafat dalam keadaan dia beriman dan telah beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan martabat derajat yang sangat tinggi, yang paling tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang suci jiwanya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Luar biasa. Di dunia mendapatkan derajat yang sangat tinggi, di akhirat mendapatkan jannatu Aden, surga Aden dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Faedah yang kedua ialah husurul farah, mencapai kebahagiaan dan keberuntungan. Falahun duniawi wa falahun ukhrawi, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syams ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, telah berbahagia orang yang mensucikan jiwanya. Di ayat yang lain, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung, telah bahagia orang yang suci jiwanya. Falah, kebahagiaan dunia akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat dengan tazkiyatun nufus. Masya Allah. Faedah yang berikutnya ya ikhwan, hayatul qalb, hatinya akan hidup, hatinya sehat, hatinya selamat. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di Al-Hadid ayat ke-16 dan setelahnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun i'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah mengatakan, bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman khusyuk hati mereka untuk berzikir kepada Allah dan mengingat al-haq yang Allah turunkan. Dan jangan sampai mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, telah lama masanya dan zikir kepada Allah, maka kaku, keraslah hati-hati mereka. Dan kebanyakan mereka orang yang fasik. Ketahuilah Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Barakallahu fikum. Ini ayat menjelaskan masalah orang yang kaku hatinya, keras hatinya dan hidup hatinya. Dengan iman, dengan zikir kepada Allah, dengan tazkiyatun nufus, khulasahnya, maka dia akan merasakan hati yang khusyuk, hati yang hidup, digambarkan seperti tanah yang gersang, tanah yang tandus, disirami oleh air hujan yang bermanfaat, tumbuh tumbuhan. Begitu pula hati yang tadinya gersang, hati yang tandus, hati yang mungkin mati, hidup kembali dengan iman kepada Allah, hidup kembali dengan zikir kepada Allah, hidup kembali dengan al-haq, hidup kembali dengan tazkiyatun nufus. Luar biasa. Barakallahu fikum. Hayatul qalb, mendapatkan hati yang hidup. Barakallahu fikum. Yang berikutnya kata beliau, al-hayatu hayatan thayyibah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di yaumul qiyamah. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh
dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman. Iman, amal saleh itu merupakan rukun tazkiyatun nufus. Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, laki ataupun perempuan, maka sungguh kata Allah, kami akan anugerahkan untuknya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Baik di dunia, baik di yaumul qiyamah nanti. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Dengan iman dan amal saleh yang itu merupakan inti daripada tazkiyatun nufus. Masya Allah, tabarakallah. Yang berikutnya, dengan tazkiyatun nufus, maka dia akan mencapai martabatnya muttaqin, orang yang bertakwa. Dengan tazkiyatun nufus, dia akan mencapai martabat kewalian yang tinggi sebagai seorang wali dari wali-wali Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat yang ke-62. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak terasa takut atas mereka. Mereka juga tidak bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa, rukun tazkiyatun nufus. Dengan iman, dengan takwa, dengan tazkiyatun nufus, dia akan mencapai tingkatan wali. Tingkatan kewalian dia tergantung iman dan takwanya, tergantung sesuci apa jiwanya, sebersih apa hatinya. Barakallahu fikum. Hada wadih. Utamanya lainnya lagi, faedah yang lainnya lagi, dengan tazkiyatun nufus dia akan selamat dari kehidupan yang sempit dunia akhirat. Dengan tazkiyatun nufus dia akan selamat dari kehidupan yang sempit dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Taha ayat yang ke-124 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى." Allah mengatakan tentang orang-orang yang tidak suci jiwanya, orang-orang yang berpaling dari zikrullah. Allah mengatakan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, yang berpaling dari ibadah kepada Allah, yang berpaling dari zikrullah, ini penafsiran para ulama, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sangat sempit di dunia dan di akhirat nanti. Dan kelak di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu bisa melihat. Maka Rabbnya berkata, demikianlah telah datang pada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu tinggalkan ia. Maka begitu pula pada hari ini kamu ditinggalkan, diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Rabb-Nya. Sungguh azab akhirat lebih keras dan lebih abadi. Ini hukuman bagi yang enggak tazkiyatun nufus. Mafhumnya, orang yang suci jiwanya, bersih hatinya, dengan iman kepada Allah, dengan amal saleh ketaatan kepada Allah, selamat dari ancaman ini. Selamat dari semua yang ada. Selamat dari azab. Selamat dari kehidupan yang sempit dunia akhirat. Selamat dari kondisi yang mengerikan yang digambarkan dalam riwayat ini dengan tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum.
Juga dengan tazkiyatun nufus secara sempurna, seseorang itu dinyatakan telah masuk Islam secara kafah. Ingat, dengan membersihkan jiwanya secara sempurna, akidahnya, tauhidnya, sunnahnya, ibadahnya, akhlaknya, seluruhnya, maka dia dinyatakan telah masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk dalam Islam secara kafah. Itu merupakan keutamaan yang sangat besar bagi pelakunya. Barakallahu fiikum. Nah, yang berikutnya, Pak, faedah yang lainnya lagi adalah dengan tazkiyatun nufus, dia akan selamat dari berbagai macam kesyirikan, selamat dari berbagai macam kekufuran. Itu jelas. Dia juga akan selamat dari berbagai macam bid'ah yang ada, selamat dari berbagai macam penyimpangan yang ada. Dia juga selamat dari berbagai macam kefasikan dan keburukan akhlak yang ada. Nah, disebutkan sama Syekh Muhammad bin Umar bin Zimul ketika menyebutkan faedah tadi, selamat dari berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Beliau mengatakan, waqad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim fala yatadabbarunahu wa la yata'atharuna bima fihi. Fadalla dhalika anna man qara'a wa tadabbara al-Qur'ana hasala as-salamata min tariqi haula. Rasulullah alaihi wasallam telah mensifati suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai tenggorokan mereka. Mereka tidak mentadabburi Al-Quran dan mereka tidak terpengaruh dengan kandungan Al-Quran. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, dia tadabbur Quran, maka dia akan selamat dari jalan hidupnya orang-orang semacam itu. Mereka adalah kaum Khawarij. Rasulullah SAW bersabda dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yakhruj fi hadhihi al-ummah qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu khuluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad-din murq as-sahm min ar-ramiyah fayanzuru rami ila sahmihi ila naslihi ila risafihi fayatamara fil fuqah hal 'alaqa biha min ad-dami syai'. Kata Rasulullah SAW, akan keluar pada umat ini suatu kaum yang kalian wahai para sahabat meremehkan salatnya kalian dibandingkan dengan salatnya mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokan dan kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya panah dari buruannya. Sang pemanah melihat busurnya, melihat bagian lancipnya, melihat pada bagian ekor sayapnya. Dia lihat apakah ada darah yang menempel sedikit pun. Saking menempel, saking kencangnya, saking derasnya busur itu berjalan menembus kepada buruannya, keluar kembali dan tidak ada darah yang membekas di busur tadi. Bagian lancipnya nggak ada darahnya, di bagian tangkainya nggak ada, di bagian belakangnya nggak ada. Secepatnya melesat keluar dari agama ini. Muttafaqun alaih. Nama ikhwan, siapa kaum ini? Siapa kaum ini? Kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, tazkiyatun nufus yang sahih, tazkiyatun nufus yang benar, pembersihan dan pensucian jiwa yang benar sesuai dengan bimbingan Allah dan juga bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, akan menyelamatkan orang-orang dan pelaku-pelakunya dari berbagai macam bid'ah yang ada, dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan yang ada. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa
billahil aliyyil azim. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Keutamaan tersebut, keutamaan orang-orang yang mengamalkan amal-amal Islam itu semua akan diraih, dicapai oleh orang-orang yang mentazkiyah jiwanya, yang mensucikan jiwanya, yang membersihkan jiwanya. Semua keutamaan ibadah, semua keutamaan akidah, semua keutamaan sunnah, semua keutamaan akhlakul karimah, itu semuanya akan tercapai dengan tazkiyatun nufus. Keutamaan dunia, keutamaan akhirat. Wallahul musta'an. Maka ini merupakan perjuangan masing-masing kita, barakallahu fikum, untuk terus senantiasa berupaya mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran jiwa yang ada. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.